Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Devia Ananda Putri dengan NIM 12170101026. Di sini saya akan kembali menjelaskan mengenai materi review praktek ibadah kemarin dengan tanggal pengambilan video yaitu Minggu 14 Agustus 2022 pukul 10.02. Nah, untuk materi yang pertama yaitu mengenai definisi dan syariatan sholat. Yang pertama, definisi ini, sholat itu masuk ke dalam kata di dalam bahasa Arab yang artinya doa. Tetapi secara istilah, sholat itu merupakan suatu serangkaian atau perkataan atau perbuatan yang di dalamnya ada perbuatan-perbuatan dan perkataan. Lalu, pensyariatan sholat ini sudah ada sejak sebelum Nabi Muhammad, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ini selain memerintahkan syariat sholat kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Jadi memang pensyariatan sholat ini eh, sudah ada sebelum dari zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi yang diberi perintah sholat adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ketika Isra Miraj ini diberi perintah untuk sholat, yang kemudian sholat ini diperintahkan untuk umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dari manakah pensyariatan sholat 5 waktu ini? Tentang kewajiban sholat 5 waktu sejak zaman Nabi bahkan sampai sekarang itu tidak ada satu orang pun ulama yang mengatakan bahwa sholat itu tidak wajib. Artinya memang sudah menjadi kesepakatan sejak zaman dulu sampai saat ini. Nah, pada mulanya, pada saat Isra Miraj, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu diberi perintah untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 kali. Namun, Nabi Muhammad merasa kalau 50 kali itu terlalu banyak untuk umatnya. Jadi Nabi Muhammad meminta kepada Allah untuk mengurangi sholat tersebut. Dan sekarang pun akhirnya jadi sholat 5 waktu. Lalu yang terakhir ada hikmah sholat. Hikmah sholat itu yaitu seperti olahraga dan melatih kedisiplinan semua gerakan yang menuju ke kesehatan adalah hikmah sholat. Selanjutnya, bagaimana sih hukum untuk orang yang meninggalkan sholat? Di sini saya tulis dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dikatakan yang artinya perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat. Jadi siapa yang meninggalkan sholat, maka perjanjian itu sudah putus. Artinya keislamannya sudah tidak ada, maka akan berubah ke karakter. Demikian ancamannya menjadi kafir. Jadi ujung-ujungnya ini akan menjadi kafir. Kalau orang sudah dikatakan kafir, itu dikatakan tidak bisa masuk surga. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ancaman bahkan yang paling parah bahwa orang yang meninggalkan sholat bisa terjatuh ke kekafiran. Lalu di sini ada jenis-jenis orang yang meninggalkan sholat dan juga statusnya. Nah, yang pertama, fasik. Fasik ini merupakan anak golongan dari kafir. Apa sih fasik? Jadi fasik itu seseorang yang meninggalkan sholat, tetapi tahu kalau sholat itu wajib. Lalu apa perbedaannya dengan kafir? Kafir itu melaksanakan sholat dengan keyakinan bahwa dia meyakini sholat itu tidak wajib atau mengingkari kewajiban-kewajiban sholat. Jadi eh, intinya jadi kafir itu memiliki keyakinan bahwa sholat itu tidak wajib. Sedangkan fasik itu tahu wajib tetapi dia meninggalkan sholat. Lalu apa saja kriteria seseorang yang dihukumi sebagai kafir? Yang pertama mukallaf, lalu orang yang mengingat kewajiban sholat, dia tuh tahu orang yang mengingkari, dia tuh orang yang ingkar mengenai
sholat ini tuh wajib, hanya saja dia ingkar. Lalu yang ketiga, ia lahir dalam status keluarga Islam. Lalu yang terakhir, tumbuh di tengah masyarakat. Lalu yang selanjutnya, apa sajakah hukuman untuk orang yang meninggalkan sholat, baik itu di dunia maupun di akhirat? Untuk hukuman di dunia, saya mengambil salah satu mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Al-Hanafiyah. Dia mengatakan bahwa orang yang tidak meninggal atau orang yang masih hidup lalu tidak mau mengerjakan sholat, maka hukuman seseorang itu hukumannya adalah ketika di dunia ia akan dipenjara lalu dipukul sampai dia mau bertaubat atau mau untuk mengerjakan kewajiban sholat. Lalu yang selanjutnya, hukuman di akhirat. Tidak ada yang tahu bagaimana hukuman atau sanksi bagi yang meninggalkan sholat di akhirat. Karena meninggalkan sholat ini merupakan suatu pekerjaan yang berat dan hukumannya juga sangat besar. Memang ada hukuman di akhirat, namun kita tidak tahu hukumannya kan seperti apa. Yang pasti hukuman di akhirat pasti akan lebih berat jika dibandingkan dengan hukuman di dunia. Lalu materi yang selanjutnya mengenai waktu-waktu melaksanakan sholat fardu. Nah, yang pertama, ada dalil penentuan untuk waktu sholat fardu. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, waktu sholat subuh ialah sejak terbitnya fajar hingga terbitnya matahari. Lalu batas-batas waktu tiap sholat fardu. Yang pertama, sholat zuhur. Sholat zuhur itu batasnya ketika bayangan sesuatu atau bayangan orang misalnya, panjangnya itu sama dengan orang tersebut. Lalu yang kedua, batas waktu sholat asar yaitu ketika matahari mulai menguning dengan tanda bayangan berukuran 2 kali lipat dari sesuatu. Yang ketiga, sholat maghrib. Sholat maghrib ini selama belum terbenamnya benda merah. Lalu yang keempat, sholat isya ini batas waktunya yaitu sampai pertengahan malam. Lalu yang kelima, sampai subuh sampai terbitnya matahari. Kita sudah tahu batas waktu tiap sholat fardu, tetapi ada baiknya atau memang seharusnya kita tidak melalaikan sholat. Lalu yang ketiga, ada kriteria sholat yang masih dianggap dalam waktunya. Seseorang bisa dikatakan mendapatkan satu rakaat sempurna ini jika dia sholat di akhir waktu. Dengan pemisahan seperti ini, ketika seseorang sholat zuhur, lalu selesai rakaat pertama, kemudian pada rakaat kedua ia memasuki waktu asar, atau kemudian waktu memasuki rakaat kedua, tiba-tiba azan asar. Maka rakaat pertama ini sudah dikatakan mendapatkan sholat pada waktunya. Namun memang ada baiknya juga, dan memang seharusnya kita tidak melalaikan waktu sholat. Lalu yang selanjutnya, bagaimana cara mengqadha sholat yang terlewat? Wajib mengqadha sholat ini wajib dikerjakan secara berurutan. Contohnya, jika seseorang tertidur dari waktu zuhur sampai maghrib, lalu kemudian dia bangun di waktu isya. Lalu ia ingat bahwa zuhur sampai maghrib itu dia belum sholat. Maka dia wajib mendirikan ketiga sholat tersebut secara berurutan. Jadi dari zuhur, asyar, maghrib, lalu isya. Materi yang selanjutnya, rukun wajib sunnah sholat. Nah, yang pertama, rukun sholat secara keseluruhan itu ada 10. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat, lalu yang keempat ruku, yang kelima iktidal, lalu yang keenam sujud 2 kali dalam 1 rakaat, lalu yang ketujuh tasyahud awal dan akhir,
Lalu yang kedelapan bersolawat kepada Nabi setelah mengucapkan doa tasyahud akhir. Lalu yang kesembilan salam dan yang sepuluh tertib. Lalu ada rukun sholat fi'liyah, juga ada rukun sholat qauliyah. Apa saja sih rukun sholat fi'liyah? Jadi di sini ada 13 rukun sholat fi'liyah. Yang pertama berdiri, ruku, tumaninah ketika ruku, lalu yang keempat i'tidal, yang kelima tumaninah ketika i'tidal, yang keenam sujud awal, yang ketujuh tumaninah ketika sujud awal, yang kedelapan duduk setelah sujud awal, yang kesembilan tumaninah ketika duduk, yang kesepuluh sujud kedua, lalu yang ke-11 tumaninah ketika sujud kedua, yang ke-12 duduk akhir, yang ke-13 tertib. Lalu apa saja sih rukun sholat qauliyah? Rukun sholat qauliyah ini dikatakan bahwa jika tidak diucapkan, jadi ketika doa-doa pada saat sholat tidak diucapkan oleh bibirnya, maka sholat ini tidak sah. Lalu selanjutnya takbiratul ihram ini makhrajul hurufnya harus tepat. Lalu yang kedua membaca surat Al-Fatihah, yang ketiga membaca tasyahud atau tahiyat akhir, lalu yang keempat membaca sholawat kepada Nabi ketika tasyahud akhir. Lalu yang selanjutnya, apa saja sih hal-hal yang wajib dalam sholat? Yang pertama itu niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri jika mampu, yang keempat membaca surat Al-Fatihah, yang kelima ruku, yang keenam i'tidal, yang ketujuh sujud, yang kedelapan duduk di antara dua sujud, yang kesembilan tasyahud akhir, yang kesepuluh salawat setelah membaca doa tasyahud akhir, lalu yang ke-11 salam. Itulah rukun-rukun yang wajib dalam sholat. Lalu apa saja hal-hal yang sunahnya? Nah, yang pertama mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram. Lalu setelah pada akan memulai ruku, mengangkat kedua tangan kembali. Bangun dari ruku juga mengangkat kedua tangan, atau saat berdiri memulai rakaat yang ketiga juga mengangkat kedua tangan. Lalu yang kedua, bersedekap, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di atas dada saat berdiri dalam sholat, baik sebelum atau sesudah ruku. Lalu yang ketiga, mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Yang keempat, merenggangkan jarak antara tangan dengan perut atau sisi samping ketika sujud. Lalu yang kelima, duduk iftirosh, yaitu dengan menduduki kaki kiri sambil memanjangkan kaki kanan. Lalu bagaimana jika rukun ini tertinggal? Rukun-rukun dalam sholat itu terkait dengan rukun perkataan, rukun ucapan. Jika terkait dengan rukun perkataan atau rukun ucapan, maka tidak gugur. Lalu bagaimana dengan jika rukun sunnah-sunnahnya yang tertinggal? Dalam sholat berupa perkataan dan perbuatan yang merupakan penyempurna sholat. Nah, lalu bagaimana jika yang wajib tertinggal? Jika rukun yang wajib tertinggal, maka sholatnya bisa gugur. Namun, kita bisa memperbaikinya dengan sujud sahwi nanti setelah sholat selesai. Lalu ini ada zikir sesudah sholat. Berbesar lagi. Nah, setelah kita salam, zikir yang pertama kita beristighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lalu yang selanjutnya kita membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya Allahumma antas salam. Setelah istighfar, kita membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyana rabbana bisalami wadkhilna jannah
Darussalam, tabarakta rabbana wa ta'alaita, ya zal jalali wal ikram. Lalu yang ketiga, kita membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahul naf lahul na'mah wa lahul faslu wa lahu wa lahun nana'un hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karin walau karin walau karih kafarun. Lalu yang keempat, kita membaca subhanallah. Kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar sebanyak 33 kali. Lalu yang kelima, kita kemudian mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu yang keenam, kita mengucapkan ini merupakan berasal dari hadis ya. Kana yaqulu iza shalla subuh. Setelah sholat subuh, hayyan yas Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jadi biasanya Rasulullah SAW jika setelah sholat subuh beliau membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini adalah doa yang biasa zikir yang biasa saya ucapkan ketika selesai sholat. Lalu yang selanjutnya, yang ketujuh, dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, ia berkata, dia seni itu sebentar. Lalu yang selanjutnya, dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, ia berkata, Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bimauli khalq Is-sholah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'uzal jaddi minkal jaddu. Nah, yang selanjutnya ada sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Yang pertama dalil mengenai sholat sunnah muakkad. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, aku ingat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 10 rakaat, 2 rakaat sebelum sholat zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah sholat maghrib di rumahnya, 2 rakaat sesudah sholat isya di rumahnya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim dan imam yang lain. Lalu ada sholat sunnah ghair muakkad dan muakkad. Nah, sholat sunnah ghair muakkad ini sholat sunnah rawatib ghair muakkad yang pelaksananya kurang ditekankan. Nah, sholat rawatib ini memiliki jumlah 6 rakaat yang bisa dilaksanakan dengan rincian waktu sebagai berikut. Yang pertama 2 atau 4 rakaat sebelum sholat asyar dengan 1 kali salam setiap melaksanakan 2 rakaat. Lalu selanjutnya 2 rakaat sebelum sholat maghrib dan 2 rakaat sebelum sholat isya. Lalu ada sholat sunnah muakkad. Sholat sunnah rawatib muakkad ini bersifat dianjurkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan ganjaran berupa dibangunkan rumah di surga nanti bagi hamba-hambanya yang menunaikan 12 rakaat sholat sunnah rawatib muakkad. Apa sajakah itu?
Yang pertama 2 rakaat sebelum sholat subuh, yang kedua 2 atau 4 rakaat sebelum sholat zuhur, yang ketiga 2 atau 4 rakaat sesudah sholat zuhur, yang keempat 2 rakaat sesudah sholat maghrib, dan 2 rakaat sesudah sholat isya. Lalu apa sajakah eh, waktu-waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat sunnah? Yang pertama, sesudah sholat subuh hingga matahari terbit. Lalu yang kedua, matahari terbit hingga matahari meninggi. Ini kurang lebih waktunya 15 menit setelah sholat subuh. Maaf, 15 menit setelah matahari terbit. Lalu yang ketiga, dari sholat asar hingga mulai tenggelam. Yang keempat, dari matahari mulai tenggelam hingga tenggelam dengan sempurna. Hanya itu sedikit penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.